ada juga kalanya ya, kan kalau lebaran itu atau puasa itu kan bergeser terus ya. Bergeser pas kena musim ya. Kalau pas kena dia musim paceklik, wah itu double. Beberapa pimpinan dunia itu jatuh itu gara-gara harga pangan yang tidak bisa dikontrol. Bahkan kalau diperhatikan pada zaman Pak Harto turun itu harga beras itu tinggi sekali. Jadi korelasi antara tingginya harga pangan pokok dengan jatuhnya suatu pemerintahan itu tinggi. Harga-harga itu turun di tingkat retailer atau di tingkat konsumen, di tingkat petani itu turunnya lebih banyak. Tapi kalau harga di tingkat retailer atau di konsumen naik, di petani tidak naik atau naik cuma sedikit. Pokoknya harga kita jaga tetap rendah. Nah, ini ke petani larinya. Ini pada zaman-zaman keras-kerasnya Orde Baru kayak gitu dulu. 9 bahan pokok dijaga. Ya kurang tepat sebenarnya secara teori. Kita suarakan ya, subsidi input itu, subsidi pupuk itu dialihkan ke output. Kalau katakanlah nelayan tangkap ya. Ya nelayan tangkap, maksud saya nelayan tangkap maksudnya. Working capitalnya ya, modal kerjanya ya. Modal kerjanya karena dia beli BBM, dia harus beli kunci masalahnya di situ. Dia kan secara likuiditas kan nggak ada cash dia kan. Jadi dia pinjamlah ke pemilik modal, rentenir lah bahasa kasarnya. Kemiskinan terbesar itu terkonsentrasi itu di pesisir sebetulnya, Pak. Di pesisir. Ya, di desa secara umum tapi severity kemiskinan yang paling tinggi itu di pesisir. Secara idealnya kan kalau di kita Bung Hatta dulu kan koperasi, ekonomi konstitusi itu sebenarnya ekonomi koperasi kan. Secara empiris pengalaman negara-negara maju yang pertaniannya bagus itu koperasi juga. Oh, jadi memang begitu ya? Koperasi, Pak. Di Jerman koperasi, di Brazil juga koperasi. Di New Zealand saya 4 tahun tinggal di New Zealand juga koperasi. Koperasi ya, Pak? Karena waktu saya di New Zealand saya juga kebetulan jadi tutor ya, jadi ngajar juga. Saya tanya tuh anak-anak S1 sana itu ya. Kamu kalau udah lulus mau kerja di mana gitu kan? Itu dia bilang petani, kaget saya. Makanya habis itu saya lihat statistiknya. Kan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali di sesi ngobrol ekonomi di kanal YouTube Awali Rizki. Kali ini saya kembali kedatangan tamu istimewa, teman saya Prof. Hermanto Siregar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini guru besar IPB sekaligus juga rektor Perbanas. Keahlian beliau yang utama sebetulnya dulunya ekonometri ya, Prof, ya, model, tetapi karena beliau juga profesor IPB tentu perhatiannya yang utama dari itu adalah soal pertanian. Nah, kali ini kita juga akan meminta beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan soal, nah ini kan karena mau lebaran, sedang Ramadan, ini biasanya kan yang jadi berita adalah soal harga beras, harga gula, harga bahan makanan dan sebagainya. Jadi kita minta nanti Prof. Hermanto menjelaskan pengertian umum inflasi ya, harga-harga itu gimana. Lalu kenapa jadi harga pangan itu, saya sebut pangan ini dalam pengertian inflasi ya, kalau dalam PDB lain lagi kan. Lalu kenapa bahan makanan dan makanan itu tren inflasinya cenderung ya lebih tinggi dibandingkan barang lain, kecuali bulan-bulan tertentu. Lalu ini kan pemerintah ada beberapa kebijakan ya ini yang sudah diumumkan 2 bulan ini, sebulan terakhir ini dari pertengahan Februari terkait harga-harga di bulan Ramadan, khususnya harga-harga komoditas pangan ini. Ini apakah cara kebijakan, saya kira ini berulang, dulu juga begitu, apakah efektif, nanti kita pengen tahu. Lalu apa sih sebetulnya mungkin di garis bawah yang naik. Nah, ini yang malah mungkin kita mau banyak dalami adalah ya apakah harga pangan yang ya entah naik entah turun itu hubungannya dengan petani bagaimana sih? Karena kan bayangan orang nih kalau harga-harga beras naik, wah petani beras baik, itu nanti kita minta keterangan. Dan terakhir mungkin lebih menyeluruh bahwa tetap kan ujungnya sebetulnya kita bagaimana petani sejahtera ya toh, tetapi rakyat kebanyakan juga tidak keberatan. Nah itu bagaimana. Nah untuk latar belakang ini inflasi tahunan, memang kita mendapatkan inflasi yang rendah di beberapa tahun terakhir. Next, ini yang akhir tahun Prof. Jadi saya sengaja biar pemirsa tahu ya, kalau ini kan ada inflasi Januari, ini yang
sampai Desember ada 11 macam. Maksud saya adalah ingin menunjukkan ini kan ada IHK, memang makanan yang relatif paling tinggi kecuali perawatan. Jadi memang perawatan itu lebih mahal daripada makanan ternyata, bro. Next. Ibu-ibu Tapi juga. ya, ini yang sampai Februari. Jadi sekalipun secara umum deflasi ya, min 0,09, tapi ternyata pangan tetap 2,25, makanan, minuman dan tetap tinggi. Next. Ini bahan paparan dari BPS. Ini komoditas yang dipilih ini yang deflasi ya di Februari. Deflasi ya pemirsa. Tetapi harus hati-hati bacanya ini kan, karena dari grafik tahun ini saya udah lihat tadi di bulan-bulan yang tinggi ini memang Ramadan sama hari raya ini, Prof. Jadi ini Maret ada potensi melonjak kan. Karena ini kan Februari sampai kemarin aja Maretnya belum berjalan. Next. Pembicaraan bahwa ternyata makanan, minuman, dan tembakau itu dalam beberapa tahun terakhir lebih tinggi dari inflasi umum. Next. Kemudian ini yang tahunan yang menunjukkan memang di bulan-bulan Ramadan dan puasa memang biasanya lebih tinggi di tahun yang bersangkutan ya. Next. Tadi kan 11, yang ini kan dibagi 3 tuh, ada inti, ada volatile, ada diatur. Yang volatile hampir 23 komoditas itu sekitar 15-annya kan kayaknya makanan. Yang bagian energi. Next. Volatile 101. Oh 101 ya volatile, maaf, yang 23 itu yang diatur ya. Yang diatur 101 nih, tapi yang lebih dari separuhnya kayaknya makanan. Ya. Separuh baru energi. Next. Nah ini cuma contoh lagi, terus ini barang yang bergejolak, lebih ini lagi. Nah, jadi itu latar belakangnya pemirsa, kita memperoleh data umum tentang tentang inflasi, tentang makanan, tapi kita tanya pada ahlinya lah. Bagaimana kami publik ini memahami pengertian inflasi, khususnya inflasi atau harga-harga pangan ya. Pangan dalam konteks ini ya, harga. Ini pemirsa, karena harus hati-hati kalau baca data BPS. Kalau dia di dalam data PDB, pangan itu adalah tanaman pangan atau peternakan paling tambah. Tapi kalau dalam konteks harga-harga ini lebih luas. Jadi hampir seluruh barang pertanian yang bisa dimakan itu pangan ditambah peternakannya. Silakan Prof, inflasi dan khususnya kenaikan soal harga-harga pangan itu gimana menjelaskannya atau memahaminya? Ya, pertama inflasi itu memang salah satu indikator makro yang sangat penting ya. Sangat penting kita ketahui semua. Jadi tidak hanya pengambil kebijakan sebetulnya, rakyat juga harus memahami dengan baik. Jadi dia atau inflasi itu adalah tingkat harga-harga secara umum. Jadi ada demikian banyak tadi 700-an komoditi. Kalau dipantau satu persatu kan repot tuh. Jadi dibuatlah indeks, ada satu angka saja yang mewakili 711 komoditi itu. Itulah inflasi. Inflasi ini kalau dia tinggi nggak bagus. Karena apa? Karena kalau dia tinggi, pendapatan orang tetap, itu artinya kemampuan kita membelinya menjadi berkurang. Ibarat pendapatan misalnya 5 juta, tetap dari bulan ke bulan 5 juta. Harga-harga naik terus 3%, 4% per bulan, per tahun gitu ya. Artinya kemampuan uang kita, pendapatan kita tidak ngejar dengan kenaikan harga gitu. Jadi memang inflasi itu harus dibuat atau dijaga rendah. Nah, tetapi inflasi yang negatif juga nggak bagus. Karena kalau inflasi negatif atau disebut deflasi, si produsen atau si penjual kehilangan pendapatan di situ. Biasanya terjadi deflasi itu bisa jadi karena daya beli yang rendah. Salah satu. Yang kedua bisa jadi karena oversupply yang sangat besar yang tidak terserap. Jadi katakan terkait pangan, panen sangat besar, daya serap pasar masih tetap, berarti banjir tanamannya, jadi harganya turun. Nah, bayangkan itu terjadi dengan hampir semua komoditi, itulah kira-kira yang membuat deflasi tadi. Jadi bisa dari sisi supply seperti itu, tapi bisa juga dari sisi demand. Permintaan masyarakat, semua katakanlah secara keseluruhan itu rendah. Sebab apa? Sebab
daya beli masyarakat rendah, pendapatannya turun misalnya. PHK. Ada PHK, tadinya dia bisa makan 3 kali, sekarang tinggal sekali gitu Makan kan. tabungan. Mantap jadinya kan, makan tabungan. Berarti karena demand-nya atau konsumsinya rendah, ya harga turun. Nah itu yang terjadi. Terpaksa ya, terpaksa. produsen menjual dengan lebih murah. Iya. Karena kalau tidak dijual lebih murah kan barang pangan ini cepat rusak ya. Jadi justru dia harus merendahkan harga ya supaya barangnya laku. Istilahnya jual modal pun jadilah. Ya. Nah, jadi itulah pengertian inflasi dan tadi kalau dia negatif deflasi. Nah, tadi disebut ada 3 komponen daripada inflasi. Ya, salah satunya itu adalah inflasi barang bergejolak. Barang bergejolaknya ini lebih dari separuh itu adalah pangan memang. Pangan di sini adalah berupa produk pangan dalam arti pertanian yang luas, termasuk tadi ya tidak hanya beras, jagung ya, tetapi juga daging, cabai, hortikultura ya, itu semua ikan ya, itu masuk semua di dalam barang bergejolak. Kenapa dia masuk barang bergejolak? Karena tanaman-tanaman ini atau produk-produk ini, komoditi ini dia bersifat seasonal, musiman. Bayangkan misalnya suatu yang paling tinggi musimannya itu biasanya itu adalah hortikultura seperti katakanlah cabai. Cabai itu kalau lagi panen raya artinya suplainya banyak sekali, sementara konsumsi kita kan relatif tetap ya. Mau makan pedas nggak mungkin. Porsi sambal itu kan terbatas ya. Tapi juga kalau nggak pakai sambal nggak enak juga gitu ya. Nah, jadi begitu terjadi supply yang sangat besar, konsumsinya tetap, harganya itu akan jatuh. Bisa hanya sekitar 10.000, 12.000 per kilo. Tapi pada saat dia musim paceklik, produksinya sangat sedikit. Sementara konsumsi kita kan tetap. Orang yang makan pedas nggak makan. Nggak rasa makan kan dia kalau nggak ada sambal gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya harganya bisa 120.000 gitu, bisa 10 kali lipat. Nah, bisa dibayangkan serendah 10 pada saat panen raya ya, kalau bisa 10 kali lipat ya. Makanya tadi ada grafiknya tadi. Iya, bisa volatile ya. Nah, yang inflasi itu agak anteng ya. Nah, begitu yang harga bergejolak itu luar biasa tadi. Itu ya. Nah, itu satu. Kemudian kenapa beras relatif tidak terlalu volatile, walaupun masih ada volatility-nya ya? Betul. Karena di situ ada kebijakan, ada faktor kebijakan yang mengatur harga. Jadi untuk padi, untuk gabah maupun untuk beras itu ada yang namanya HPP, harga pembelian pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang misalnya harga gabah 5.000 gitu ya. Ya nggak boleh lebih rendah dari 5.000. Jadi biasanya pedagang atau pembelinya akan membayar 5.000. Ya ada batas bawah begitu ya. Iya ada batas bawah. Jadi kalau ada yang jual lebih dari itu ya nggak apa-apa karena akan membuat senang petani gitu ya. Tapi kalau sangat tinggi juga, ini nggak bagus juga untuk konsumen. Jadi tapi paling tidak sama dari faktor kebijakan ya, itu ada suatu pembatasan supaya para petani ini menerima harga itu jangan di bawah dari harga tersebut. Tapi untuk cuma padi dan beras ya baru ya, gabah ya. Gabah ya, ada beberapa yang lain seperti jagung juga. Jagung ada juga, tapi sifatnya lebih pada harga rujukan ya. Harga rujukan. Kalau padi ini, gabah ini diawasi ya. Diawasi. Jadi harus minimal berapa sekarang 5.000 ya. 6.000 ya. 6.000 Jadi volatilitasnya relatif terjaga ya beras. Iya. Kenapa itu tidak dilakukan terhadap barang-barang ya yang memang banyak oleh netizen ini kan itu cabai atau kemudian bawang kan itu yang daging, telur itu sejauh ini kebijakannya bagaimana? Atau tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Prof nih, kalau untuk cabai rawit, cabai lah ya seluruhan cabai. Saya malah bingung tuh, ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai merah. Nah, itu volatile. Mudahlah kita yang orang awam memahami karena kadang musim, kadang paceklik. Tapi kalau misal kita ambil spesifik aja telur.
telur kan relatif nggak paceklik tuh, artinya kecuali kondisi darurat ya. Umumnya kan stabil. Kenapa harganya juga volatile telur, Prof? Nah, gini. Jadi telur itu kan dihasilkan oleh ayam, ayam petelur. Iya, iya. Ayam petelur itu production cost, biaya produksi terbesarnya itu dari pakan. Oh, itu sekitar itu 2/3 biaya produksi dia itu adalah pakan. Pakan itu utamanya itu adalah dari jagung. Oh iya. Jadi mungkin sekitar 60-70% itu adalah dari jagung utamanya ya. Ya. Jadi kalau harga jagungnya naik otomatis harga pakan naik, ya kan, harga telur ikut naik. Nah, jadi tetap ada volatilitas yang Tetap lumayan ya, meskipun tidak se ekstrim di cabai tadi. ya, Tapi kalau misalnya yang lain, Bro, bawang itu bagaimana itu? Kan bawang ini yang saya tahu bawang putih kan banyak impor itu. Tapi sih volatilitasnya juga tetap terjadi tuh, termasuk tinggi juga bawang putih. Kalau bawang putih itu lebih kepada permintaan pasar tadi. Ya, jadi bukan kalau yang tadi kita cerita itu kan dari sisi produksi kan. Supply. Kalau telur supply dan cabai juga supply. Ya, itu istilahnya supply market dia ya. Ya, pengaruhnya dari supply volatilitas paling besar. Kalau yang bawang putih yang kita impor itu utamanya dari demand driven ya, dari kekuatan permintaan atau konsumsi. Manakala kita memasuki kayak Ramadan, hari raya, demand itu kan kuat tuh. Itu pasti harganya akan naik. Jadi prinsipnya setiap komoditas ini sebetulnya mestinya pemerintah juga tahu ya. Artinya ada karakteristiknya ya, karakteristik yang lebih peka terhadap permintaan, karakteristik yang lebih peka terhadap sisi supply, sisi produksi. Betul. Kan seperti itu ya. Tetapi apapun dibandingkan barang-barang biasa, umpama pakaian, elektronik, sepatu, ini lebih volatile ya. Kalau yang ya lebih volatile itu kita dapat satu clue di situ dulu. Nah, berarti terkait Ramadan dan Lebaran ini faktor demand, faktor permintaan memang besar ya, Prof. Kalau di dalam bulan Ramadan maupun menjelang Idul Fitri ini faktor demand lah yang paling faktor utama. Demand banyak mendorong ya. Iya, tapi ada juga kalanya ya. Kan kalau Lebaran itu atau puasa itu kan bergeser terus ya. Pas kena musim ya. Kalau pas kena dia musim paceklik, wah itu double. Kalau pas musim panen mungkin kenaikannya jadi bisa teratasi ya. Seperti sekarang bulan-bulan 3 ini kalau dari segi gabah ini panen udah banyak nih. Iya, betul. Maret, April. Makanya beras tidak melonjak. Dan itu satu. Yang kedua, sesama komoditi pangan itu korelasinya tinggi. Oh begitu. Nah, jadi misalnya katakan antara beras dengan lauk pauk lah misalnya ya. Sebutlah misalnya tempe atau kedelai gitu ya. Tempe kan kedelainya kita impor gitu. Nah, kalau harga beras ini naik, harga tempe ini juga ikut naik. Karena apa? Kalau orang katakanlah beras bertambah ya konsumsi, kan masa dia makan berasnya masihnya aja kan, pasti juga lauknya kan ditingkatkan kan. Itu yang kita sebut dengan komoditi komplementernya. Jadi kita semua, terutama pengambil kebijakan, memang harus memantau ini. Kalau komoditi ini korelasinya yang sama yang mana aja. Mestinya kan sudah dikaji kan, karena bertahun-tahun itu terjadi. Betul. Jadi ada barang-barang komplementer ini, umpama suplainya cukup pun, tapi kalau kawannya naik, dia ikutan naik. Kecenderungannya begitu ya. Kecenderungannya begitu. Nah, udah berarti sudah kita pahami ya pemirsa, kalau Lebaran ini ya bagaimanapun Ramadan dan Lebaran ini cenderung naik, biarpun ongkosnya atau ininya tidak naik pun, suplainya ada pun dia tetap naik karena permintaannya meningkat. Bahkan saya dengar-dengar di teori inflasi itu kan ada teori ekspektasi tuh, Prof. Selain supply demand, ada nggak ini? Karena kadang begini saya pikir, toh telurnya cukup, gitu loh, berasnya ada, tapi tetap aja naik meskipun tidak naik seandainya dia tidak ada. Itu ada nggak faktor orang sudah menduga bahwa ini naik? Gimana tuh? Ada. Memang secara teori ya, maaf ya, pemirsa netizen.
Kalau di samping tadi faktor fundamental tadi ya, demand atau supply, ya. satu lagi ada namanya faktor ekspektasi. Iya, iya. Jadi inflasi itu sama dengan expected inflation tambah faktor fundamentalnya. Fundamental, ya. Jadi kalau ekspektasi semua masyarakat, Iya. kita semua lah ya, Iya, termasuk ini ibu naik. rumah tangga, wah ini mau lebaran ini, ya pasti harga naik. Iya. Nah, ekspektasi itu menjadi kenyataan. Iya, menambahi lah ya. Menambahi, iya. Dan produsen juga merasa begitu kan? Atau penjual kan? Penjual membaca itu, Membaca, itu. iya. Jadi dilihat, oh ekspektasi orang naik, oh udah. Iya. Kalau saya naikin, Iya. tetap laku. Tetap laku. Iya, Kalau iya. ekspektasi nggak ada, dia Iya. naikin, nanti berkurang Iya, penjualannya. Ini sangat berpengaruh ya. Sangat terhadap berpengaruh. Inflasi ya. Iya. Nah, lalu dalam konteks fakta yang itu bertahun-tahun ya di Indonesia ini kelihatannya gejalanya ya berulang saja kan, Iya. seperti itu. Dan pemerintah kemudian kita puji lah ya, pemerintah sadar kalau Lebaran dan Ramadan ini sesuatu banget di Indonesia. Mayoritas penduduknya merayakan, bahkan yang non Muslim saja merayakan Lebaran kan, Iya, dengan iya. libur dan sebagainya. Itu lalu melakukan banyak kebijakan ya. Tapi seperti tadi kita lihat, umumnya kebijakan ini kalau saya sederhanakan kok seolah-olah hanya sepertinya operasi pasar gitu. Apa begitu ya? Apa saya salah tangkap? Jadi macam-macam yang diomongi. Pada dasarnya operasi pasar. Gimana tuh, Bro? Operasi pasar itu kan menunjukkan bahwa saya kerja. Bercanda ya. Iya, iya. Tapi memang ada upaya ya. Ya, ada upaya. Yang paling besar itu sebetulnya Pak Walil itu adalah keberadaan THR itu. Oh. Ya, keberadaan gaji ke-13 itu. Iya. Karena apa? Ini kan kekuatan, istilahnya dia sistemik. Iya. Permintaan itu akan naik ya. Iya, iya, Permintaan itu akan naik. Iya. Kalau pendapatan dia tetap, dia kan nggak mampu. Iya. Maka adalah 1 bulan take home pay yang didapat. Iya. Ini untuk menutupi itu Iya. gitu. Nah, jadi salah satu yang bagus kan kemarin diperintahkan Iya, bahwa iya, Gojek iya. apa segala macam juga Iya. harus kasih THR. Itu satu hal yang bagus bagi kita semua lah Iya. penerima Dari THR sisi itu. permintaan bisa. Dari sisi permintaan. Iya. Dan nanti konsekuensinya harga itu menjadi stabil jadinya. Iya, Karena oke naik sekian ditutupi dengan Iya, konsumsi yang cocok untuk iya, itu. Equilibrium dia istilahnya. Equilibrium, ya. Ya. Kemudian yang kedua memang untuk harga-harga tertentu lah gitu ya. Memang tetap harus dikasih harga eceran tertingginya. Ya, jadi harga eceran tertinggi itu misalnya minyak goreng ya, yang kemarin lagi rame itu juga. Itu kalau nggak dikasih harga eceran tertinggi juga pasti dia akan melonjak ya, karena dia termasuk sesuatu yang termasuk bahan pokok juga ya. Ya, Hampir semua Dan ibu-ibu kan pakai minyak goreng. Lebih banyak orang yang Lebih banyak menggoreng. goreng. Itu dia. Demand dia itu justru Iya, naiknya iya. tuh luar biasa gitu. Jadi tetap ya itu ya. Tetap harus ada pembatasan harga maksimumnya. Batasan. Iya, jadi kayak untuk gabah atau beras tadi ada HPP, itu sebenarnya harga istilah harga minimum berapa, segitulah. Nah, untuk yang produk seperti minyak goreng tadi ada namanya harga maksimum atau istilah di kita harga eceran tertinggi gitu. Tapi terkait stok gimana? Kan pemerintah juga dari saya baca itu juga mencoba mempengaruhi persediaan, kan tidak hanya harga tadi. Cukup efektif nggak? Karena kan ada pemerintah daerah juga nih, pemerintah pusat, pemerintah daerah, di luar Bulog pun kan ada. Itu sejauh ini bagaimana, Prof? Iya, itu suatu yang memang juga sangat penting. Itu termasuk faktor fundamental tadi, Pak. Iya, Jadi iya. stok itu dipastikan dia harus mencukupi. Katakanlah untuk beras ini importasi itu kan sejak tahun lalu. Iya, iya, iya. Dan impornya kan sampai 3 juta ton. Iya. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu, kemudian katakanlah panen terganggu, wah itu celaka gitu ya. Jadi beberapa komoditi pokok itu yang artinya sangat besar porsinya dalam pengeluaran rumah tangga itu harus dipastikan ketersediaannya. Secara umum dari pengeluaran rumah tangga itu di kita itu hampir 50% masih untuk pangan, Pak. Iya, berarti. Itulah pentingnya harga-harga pangan itu harus dibuat sangat stabil.
Nah, pangan itu ada yang dia sifatnya itu bahasa ekonominya inelastis. Inelastis. Inelastis itu artinya kalaupun harganya meningkat Iya, ya. 10%, orang nggak akan menurunkan Tetap konsumsinya. beli. Beras Tetap misalnya ya. misalnya beras. Iya. Ya. Gimana dia Iya. makan beras gitu kan? Itu inelastis. Sedikit lah ya kalau mau bisa Mungkin kalau harga naik 10% dia turunkan 1-2% aja Iya, gitu. iya, Itu iya. inelastis namanya. Nah, jadi komoditi-komoditi pokok itu pasti inelastis. Nah, makanya tadi supply-nya yang Pak Awali tanya, pasokannya harus mencukupi gitu. Iya, jadi pemerintah mengatur pasokan itu ya termasuk dengan pengawasan ya. Ya. Tetapi juga saya lagi belum mengamati nih. Bulog itu hanya beras apa ada yang lain sekarang ya Pak? Ya? Utamanya beras, tapi ada komoditi-komoditi yang lain. Apalagi di musim Ramadan Apalagi Lebaran di- mungkin ada penugasan juga ya. Ada penugasan Ada juga. penugasan. Tapi gini Pak Walil, walaupun katakanlah dia untuk beberapa produk pangan, komoditi pangan, daya serapnya kan terbatas. Oke. Ya, daya serapnya kalau misalnya untuk beras itu Ya. paling sekitar 6%, 7% dari total konsumsi masyarakat. Ya, tadi saya lihat sih ada tambahan kayak RNI dan beberapa BUMN pangan ya, ada BUMN pangan itu Betul. yang kelihatannya mau tahun kemarin dioptimalkan, tahun ini mau dioptimalkan lagi jadi kayak minyak, kayak tadi Itu macam-macam. komoditi-komoditi yang lain itu. Jadi beberapa BUMN itu ya. Ikut. Memang dia udah membuat ID Food itu ya, Iya. jadi satu. Kelihatannya memang pemerintah menanggapi serius banget ya soal harga Pangan. ini ya. Iya, Pak. Bahkan istilahnya begini. Kalau dilihat ya, beberapa pimpinan dunia itu jatuh itu gara-gara harga pangan yang tidak bisa dikontrol. Ya. Oh, sering begitu ya kalau Iya, dikaitkan bahkan dengan- kalau diperhatikan pada zaman Pak Harto turun itu harga beras itu tinggi sekali. Oh. Jadi korelasi antara tingginya harga pangan pokok dengan jatuhnya suatu pemerintahan itu tinggi. Sekurang-kurangnya ketidakpuasan itu Karena iya kan terkait dengan hak dasar ya, pangan itu Iya, hak iya, dasar. iya, iya, Jadi iya, kalau iya. harga sangat tinggi, Iya. tidak terkendali, orang kan merasa perutnya terganggu. Nah, itu yang memacu katakanlah riot segala macam. Itu style speknya seperti ya, itu. bagaimanapun kita melihatnya dua faktor dulu nih, permintaan dan penawaran ditambah dengan ekspektasi ya. Kalau ekspektasi di Ramadan dan Lebaran ini jelas ekspektasi konsumen maupun ekspektasi penjual dan produsen itu ekspektasi naik ya, itu udah artinya dia sudah punya kontribusi. Nah dari sisi permintaan ini kan ada soal daya beli ya, tetapi kan kalau Lebaran Ramadan itu kadang orang ngutang pun mau kan, nah masalahnya kan itu. Nah tadi Prof Hermanto sudah menyinggung dan saya juga setuju, kita puji nih ke pemerintah. THR-nya ada kepastian, sudah diumumkan THR kepastian. Nah itu satu hal. Yang lain kan yang masih bukan meragukan ya, pemerintah harus bekerja lebih. Kalau PNS kan tinggal dibagi aja dengan pensiunan. Tapi kalau yang swasta kan harus dipelototi juga oleh pemerintah daerah segala, ada yang bayar, ada yang tidak patuh nggak kan? Ojol ini juga meskipun sudah diatur oleh surat edaran, saya belum baca surat edarannya, tapi dikatakan begitu, kita juga kita ekonom juga harus monitor nih, sebetulnya dapat berapa. Oke, itu satu hal. Tetapi kan faktanya tidak semua orang adalah buruh, tidak masuk PNS, tidak masuk pegawai swasta, tidak masuk ojol. Nah kan ini assessment ya, artinya penilaian atas kondisi sekarang ini. Saya agak khawatir Prof, karena indikasi daya beli menurun itu kan sudah selama tahun 2024 beberapa kali deflasi man to man. Ini Januari Februari ini deflasi year on year meskipun ada faktor listrik, tapi secara umum kan sulit dibantah kalau sudah selama setahun inflasi tadi cuma 1,57, terendah sepanjang sejarah Republik itu. Betul. Ada indikasi belum mana. Tadi harapannya ini kan menambah. Nah cuma kan saya khawatir itu nggak mencakup separuh pekerja loh Prof. Nggak sampai kan, ada orang yang berusaha sendiri atau ada pekerja lepas, ada buruh tani. Nah malah saya masuk petani itu sendiri kan di satu sisi produsen, lagi pula petani ya sekitar 40-an juta, yang pangan kan mungkin 16-an juta ya, kurang lebih gitu. Ini kan gimana lah Prof menjelaskan bahwa ini dalam konteks assessment nih, bukan teorinya Prof menilai kondisi harga pangan dan kondisi ekonomi kita ini seperti apa sekarang ini?
Ya kalau khusus memang beberapa bulan terakhir itu sangat terasa ya. Terutama bagi yang istilahnya non fixed income earner. Jadi yang mendapatkan pendapatan yang tidak tetap gitu. Kadang ada kadang enggak gitu ya. Itu bahkan juga kalau dia adalah buruh konstruksi misalnya ya, dengan penurunan konstruksi berarti pendapatan dia akan turun gitu ya. Jadi memang harus berangkat ke yang lebih hulu lagi. Jadi sebetulnya tapi juga saya lihat tidak semuanya itu bisa kita serahkan atau kita andalkan pemerintah pusat, Pak Walil. Katakanlah petani ya, nelayan segala macam. Dia kan lebih terpantau oleh pemerintah daerah. Sebenarnya bagaimana pemerintah daerah ini juga memainkan APBD yang ada sehingga katakanlah mereka juga bisa mendapat trickle down lah dari APBD-nya itu. Katakanlah untuk beberapa inisiatif ya, dulu pada waktu COVID tuh yang kita lihat itu beberapa bupati atau pimpinan daerah itu memerintahkan beli beras dari petani, ya kan? Jadi seperti seperti ada tambahan demand bagi petani kan, masyarakat mempunyai keterbatasan daya beli, Pemdanya yang menyuruh beli, kemudian hasilnya itu dibagi kepada duafa gitu. Jadi dari petaninya dapat, dari si konsumen nggak kerja juga dapat gitu ya. Uangnya kan jelas untuk katakanlah kategori bansos misalnya. Ya mungkin harus hati-hati ngelihat mata anggarannya. Nanti kalau nggak jadi temuan gitu. Masih banyak lagi hal yang lain misalnya katakan infrastruktur pembangunan dari pusat udah kurang gitu ya. Kemudian di daerah masih memungkinkan hal-hal yang simpel, memperbaiki tali air atau irigasi tersier ya. Kemudian proyek-proyek yang sifatnya kecil-kecil yang sebetulnya dia menjadi sumber pendapatan bagi buruh maupun petani. Petani itu kalau lagi nggak nanam dia tuh jadi buruh juga. Jadi buruh konstruksi atau buruh untuk di jalan gitu ya. Jadi adanya hal-hal seperti ini istilahnya proyek-proyek padat karya lah ya, dalam arti yang lebih skala-skala kecil itu cukup membantu. Karena kuncinya memang harus ada pendapatan Pak. Berarti kalau dari sisi itu juga saya kira ini kita sampai kepada bahwa ini nggak mungkin dipecahkan hanya oleh pemerintah, bukan dipecahkan ya. Pemerintah pusat tidak cukup kemampuan untuk menangani semuanya. Maka pemerintah daerah jadi penting. Bahkan kalau saya boleh minta komentar ini, sebetulnya lembaga-lembaga filantropis yang lebih terorganisir juga bagus dong, Bro. Misalnya kayak G-Swap ini kan makin kesini saya lihat pengelolaannya itu makin profesional. Kalau apalagi kalau mereka maulah berkomunikasi dengan ekonom dengan mungkin bisa nggak, Bro? Karena saya kira cukup bisa diandalin tuh kalau dalam situasi begini. Sangat bisa. Jadi sangat bisa. Jadi dana yang mereka dapatkan itu so far kan memang sudah cukup banyak ya juga ya. Katakanlah untuk pendidikan di anak-anak di daerah gitu ya, beasiswa segala macam, kemudian ada bencana dan seterusnya. Nah, pada momen-momen seperti ini itu sebetulnya bisa juga mereka pergunakan. Harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan penggunaannya. Satu. Nomor dua, semakin banyak juga sebetulnya filantropis atau orang yang memberikan infak sodako, jumlahnya itu juga makin banyak juga. Karena makin sadar. Dan karena gini, kan dilihat hasil kerjanya, dia lihat Basnas G-Swap yang lainnya lah ya. Banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Jadi dia makin percaya dan sangat dimudahkan juga sebetulnya dengan wakaf tunai dan seterusnya. Kita kasih wakaf dalam bentuk tunai sekian, hanya imbal hasil atau bunganya yang dibagikan ke masyarakat misalnya. Itu hanya pokoknya masih tetap sama dia. Imbal hasilnya aja yang Karena berbagai kajian dunia itu kita ini termasuk bangsa yang dermawan loh, Bro. Termasuk peringkat atas loh sering kita kalau begitu ya. Artinya secara konsep ekonomi, boleh nggak saya menganggap ini modal sosial loh sebetulnya untuk pembangunan ekonomi, untuk masalah ekonomi ya. Kelihatannya begitu ya, Bro. Betul. Jadi ada yang namanya indeks kebahagiaan kan, happiness index. Kalau nggak salah ada 14 komponennya. Salah satunya itu adalah berdonasi. Jadi kalau kita berdonasi itu infak bahasa ininya itu meningkatkan kebahagiaan. Ya. Karena berbagi kan. Dan kalau nanti kita
pelan-pelan saya kira sudah mulai mereka. Tetapi kalau misalnya ekonom-ekonom seperti Prof. Pranto, saya dan kawan-kawan ini bisa memberikan masukan lebih banyak ya kepada lembaga filantropis itu, mungkin tadi tidak hanya mengandalkan operasi pasar pemerintah, penyediaan stok di tertentu. Mungkin lembaga-lembaga filantropis ini sudah harus mulai bergerak nih. Jadi tidak hanya sekedar membagi daya beli, tapi boleh kan mereka. Boleh. Nah, kayaknya ini yang mungkin di depan ini bisa dioptimalkan, Prof ya. Saya lihat masjid-masjid itu juga sebagian masjid atau lembaga filantropis ya. Kita tidak hanya melihat Islam, yang non Islam, non Muslim juga saya lihat juga banyak melakukan. Itu kan mereka juga buat operasi pasar kan dengan berpasar murah. Kan sebenarnya sama dengan pemerintah ya. Iya. Itu kalau itu diperbanyak bagus nggak kira-kira? Dampaknya bagus. Jadi salah satu yang kita percaya adalah rumah ibadah tentu ya, masjid ya. Kita lihat semakin kesini ini kan semakin banyak. Artinya di luar bulan puasa pun yang namanya Jumat Berkah itu ya. Ibu-ibu udah sibuk aja kan menyiapkan makanan untuk Jumat Berkah gitu. Atau ada yang memberikan uang ya. Nah apalagi dalam bulan puasa ya, untuk berbuka puasa, untuk sahur itu banyak yang menyediakan. Jangan-jangan ini termasuk cuma BPS belum bisa menghitungnya. Jangan-jangan ini memberi kontribusi untuk inflasi tidak terlalu tinggi loh, Bro. Bisa jadi. Ini perlu jadi kajian. Oke, kita kembali ke topik kita. Kenaikan harga dan nasib petani. Mungkin kita masuk ke situ nih. Ya terutama pemirsa harus tahu nih, kadang-kadang kita mikir nih kalau harga segini-segini, cabai segini, wah petaninya makmur dong. Nah, menurut gambaran Prof sejauh ini tuh hubungan antara harga-harga dengan petani itu seperti apa di Indonesia khususnya? Iya, jadi kita ekonom selalu bilang ada asimetrik. Harga itu tidak simetris. Maksudnya begini, kalau harga itu turun di tingkat retailer atau di tingkat konsumen gitu turun, di tingkat petani itu turunnya lebih banyak. Bisa seperti itu. Dia dengan pasar yang cenderung tidak tidak sempurna. Ya, seperti itu. Tapi kalau harga di tingkat retailer atau di konsumen naik, di petani tidak naik atau naik cuma sedikit gitu. Itu satu yang sering fenomenanya yang terjadi itu. Sering. Dan itu diteliti memang itu asymmetric price changes gitu ya. Perubahan harga itu tidak simetrik dia sifatnya. Yang kedua adalah di berbagai negara ini ya, termasuk di kita juga. Itu kalau harga dibuat rendah, katakanlah sengaja dibuat rendah ya, bukan di periode Ramadan atau ini aja, tapi overall gitu ya, dibuat dia lebih rendah daripada inflasi misalnya, ya itu dampaknya itu kepada petani itu ya tadi kalau dia dibuat rendah dia justru jauh jatuh lebih rendah lagi. Jadi pendapatan petani itu justru terkorbankan lah gitu. Jadi justru hasil-hasil penelitian itu menunjukkan harga ini yang penting dibuat stabil. Jadi stabil, kestabilan harga lebih penting daripada tinggi atau rendahnya ya. Nah, karena kalau harga itu stabil kan di sini ini beberapa program di tingkat hulu, di tingkat petani itu dengan mudah bisa akan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya subsidi. Ya, kalau di sini dibuat stabil, di sini dikasih subsidi harga terhadap petani, ya kan? Kan harga di pasar tinggi, harga di petani rendah. Ini stabil. Kasih subsidi harga di petani ini kan akan meningkat. Yang ini tetap stabil. Si petaninya akan better off. Gitu. Jadi ada kebijakan yang dia cenderung kepada pokoknya harga kita jaga tetap rendah. Nah ini ke petani larinya. Ini pada zaman keras-kerasnya Orde Baru kayak gitu dulu. 9 bahan pokok dijaga. Ya kurang tepat secara teoritis ya. Itu satu. Kemudian yang kedua berbagai penelitian juga ya mungkin perlu kita semua mengetahui kalau di petani ini supply chain-nya bagus, dibuat supply chain ya, jadi ada off-taker, ada retailer ya, maka sifat asimetrik itu menjadi lebih sedikit. Artinya kalau misalnya harga tadi turun 10% di petani bisa turunnya jauh lebih besar, kalau supply chain-nya bagus enggak?
Dia turun 10% mungkin di petani bisa dijaga sama lah turun. Dijelasin sedikit Prof. Supply chain ini berarti termasuk jalur distribusi dan sebagainya apa bagaimana? Jalur distribusi. Jadi misalnya katakanlah kalau dari petani langsung ke satu pedagang satu pedagang, kemudian tidak ada proses di situ. Tidak ada hilirisasinya, tidak ada pengolahannya tidak ada treatmentnya, tidak ada treatmentnya, langsung ke pedagang besar kemudian ke pedagang eceran langsung ke konsumen. Nah, itu asimetrik itu akan terjadi. Tapi kalau dia ada proses di situ, diolah dia, kemasan, ada logistik paling enggak penanganannya itu ada. Ini kalau terjadi gejolak di hilir ini seperti harga pangan apa segala macam tadi itu yang terhitung di inflasi itu, dia akan diredam di bagian proses intermediate itu. Jadi akan mengamankan petani. Jadi yang harus dilakukan apakah dari pemerintah ataupun pemerintah daerah adalah kembangkan supply chain. Untuk komoditi-komoditi pangan ini. Untuk kejelasan mereka memasarkan dan sebagainya dan menahan gejolak harga tadi. Katakan gini Pak, kalau saya memproduksi tomat misalnya. Saya produksi tomat hanya untuk konsumsi tomat segar. Pedagang biasa dengan jalur distribusi yang tradisional itu. Terus panen raya, pasti harganya anjlok. Cabai juga begitu. Kubis juga begitu. Sayur-sayuran pada umumnya pasti dia anjlok. Tetapi kalau kita bangun di sini pengolahan saus tomat, nggak harus semacam ABC atau apa yang gede-gede, tetapi kelas pedesaan pun, apalagi udah bisa sampai ke kabupaten. Kalaupun terjadi gejolak tadi, artinya produksi yang sangat besar, dia bisa tampung kan? Dia bisa tampung. Permintaan saus tomat dan saus sambal itu di luar yang bermerek besar loh. Berarti orang jual bakso, jual mie apa itu kan pakai itu nggak? Tidak pakai bermerek, mahal Pak. Berarti ini peluang nih sebenarnya. Sangat, ini Pak. Contoh Salah satu contohnya adalah seperti itu. Jadi istilahnya adanya pengolahan sederhana itu adalah tambahan permintaan, tambahan demand. Kalau masyarakat kan katakan penduduknya adalah sekian, produksi banyak, dia kan nggak akan nambah konsumsi tomat atau cabai kan? Ngapain juga dia busuk malah. Disimpan busuk. Tapi kalau masuk ke pabrik ini dia bisa langsung proses kan, nggak sampai busuk, tapi dia inventory untuk sambal tomat atau apa itu udah banyak. Berarti kalau begitu pengertian hilirisasi ini harus kita sebetulnya pengertian hilirisasi termasuk pertanian, tapi belakangan ini kalau bicara hilirisasi bayangannya tuh nikel, bauksit, tembaga. Ini boleh nggak disebut hilirisasi ini? Sama konsep hilirisasi juga jadi justru menurut saya hilirisasi ini yang harus kita scale up dulu karena apa? Pelakunya banyak. Petani itu banyak. Kalau tambang memang secara ekonomi dia besar, tapi pelakunya kan dikit. Hilirisasi ini ini yang kita dahulukan. Sebetulnya itu hampir seluruh komoditas pertanian bisa ya Prof ya? Bisa dilakukan hilirisasi ini. Loteh aja ya, teknologi rendah saja sebenarnya. Sangat simpel Pak. Artinya terjangkau ya. Tapi mungkin bukan oleh petaninya, petani juga invest kan. Petaninya kan nggak mampu. Kan? Disitulah tadi kepedulian Pemda. Kalau di Pemda itu tidak kan ada. Bisa BUMD kalau di Pemda. Iya, dia bisa arahkan BUMD. Katakanlah di bawah skala BUMD pun Pak. Si Pemda ini kerjasama dengan perguruan tinggi atau swasta. Suruh bantu buat teknologi itu gampang Pak. Orang-orang perguruan tinggi pasti mampu bikin itu. Ini tapi harus jadi program. Jadi program minimal program pemerintah daerah. Oke Prof, ada lagi nih, kan tetap kita tadi kembali ke nasib petaninya ini. Ini kan saya kira tidak usah jadi pakar pun, kita orang biasa pun udah ngelihat kayaknya harga-harga tinggi malah petaninya beli kan, atau gimana? Ini kan fakta toh. Di sisi lain kita juga melihat tadi kan dikatakan yang penting itu harga stabil, bukan harga tinggi. Kalau harga rendah jelas merugikan petani. Ini sudah terbukti waktu di era Orde Baru taktik ini akhirnya mempertahankan kemiskinan di petani kan. Nah, kita nggak mau itu. Tapi ketika dia dilepas di era reformasi lebih
ya sedikit lebih lepas lah kecuali beras ya. Itu ternyata nasib petani juga nggak membaik. Jadi kita tidak bisa. Nah, lalu jadi timbul pertanyaan selama ini bagaimana sih kebijakan ekonomi? Nah, kalau kita lihat-lihat itu kan yang selalu dikemukakan adalah soal subsidi pupuk, kan begitu. Artinya, apakah ada pilihan lain? Atau bagaimana deh caranya agar petani ini menerima harga yang lumayan, tapi di tingkat konsumen dia juga tidak tinggi-tinggi amat, stabil lah begitu. Ya. Itu pilihan-pilihan kebijakannya apa, Prof? Secara teori ataupun secara praktek di negara lain? Yang paling baik dalam kaitan ini dulu ya, kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dulu. Output dia itu pasti dibeli. Pasti dibeli dan dengan harga yang memadai. Ya jadi orang nanam itu nggak usah mikirin jualnya bagaimana ya. Betul. Kalau sambil nanam mikir nanti jualnya gimana itu kan pasti terjadi tuh. Kalau investor besar atau orang yang korporasi lah katakan, dia kan bisa menganalisis dulu. Oh ini harga pasarnya ada, harganya bagus, baru dia tanam kan. Kalau petani ini kan dia udah dari dulu nanam itu misalnya. Aja. Jadi oleh karena itu nomor satu yang sangat penting ya, ini udah sering juga lah kita suarakan ya, subsidi input itu, subsidi pupuk itu dialihkan ke output. Oh, input dialihkan ke output. Jadi yang disubsidi itu adalah outputnya, Pak. Oke. Jadi katakanlah misalnya harga beras ya 6.000 ya. Ya, kalau misalnya pemerintah mau lebih concern dengan kesejahteraan petani, 8.000 dan pasti dibeli. Pasti dibeli sama Bulog misalnya. Misalnya itu. Ya, satu ya. Jadi kalau seperti itu kan petani kan pasti ada pasarnya kan, dan harganya juga 8.000 misalnya. Katakan seperti itu, atau berapa yang dianggap layak. Yang disubsidi yaitu si pupuk. Kalau dia udah dapat keuntungan karena harganya bagus, gabah 8.000 misalnya, nggak usah dikasih subsidi juga dia bisa bayar itu. Kenapa? Karena pupuk kan dari cost structure, dari struktur biaya itu hanya sekitar 15% dari total biaya, 15 sampai 20. Dari sisi petani. Dari sisi petani. Kalau harga output itu dibuat bagus, dia bakal bisa bayar gitu. Ya, dan karena dia disubsidi kan banyak penyelewengan. Dimaksudkan sekian banyak adalah untuk petani, ada yang bocor kan, ada yang merembes artinya. Tidak semuanya untuk ini petani. Bisa dihitung nih, Prof. Kan sekitaran subsidi sekitar berapa, 40-50 triliun dipindah ke model ini secara teoritis mungkin ya? Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Ke output ya dulu ya? Iya, ke output. Kita pernah ada hitung-hitungannya. Jadi kasih itu si petani pasti sejahtera, Pak. Bagi si konsumen, karena ini harga adalah harga yang sudah disubsidi, dijual di pasar lebih murah pun nggak ada masalah. Karena si petani udah mendapat harga segitu kan. Jadi kalau di harga di pasarnya HET-nya dibuat agak lebih rendah dikit, nggak ada masalah bagi si petani gitu. Satu. Nomor dua, yang tadi Pak sebetulnya, yang terkait dengan hilirisasi tadi. Ya, terutama selain beras ya. Selain beras ini. Jadi katakan misalnya kita bicara jagung misalnya. Jagung pun perlu ya hilirisasi. Perlu Pak. Jadi sangat perlu, karena jagung ini kan multiplier efeknya tinggi sekali. Tadi ya ke pakan, ke ternak ayam semua. Bentuk yang sederhana pun hilirisasinya dari jagung ke pakan itu sudah sangat matters. Karena apa? Kalau dia mau melakukan proses produksi dari jagung ke pakan, kan dia harus punya silo, Pak. Silo ya. Harus disimpan supaya jagungnya tidak jamuran, tidak kena bakteri gitu kan. Dan artinya apa? Dia dari segi pembelian ke petani dia harus jaga itu, Pak. Karena kalau jagung ini kena aflatoksin istilahnya itu bisa bahaya ya. Bisa bahaya, bisa cancer segala macam. Jadi kalau pedagang besar ya menjadi off taker ini ya, dia itu sebetulnya satu menjadi kepastian pasar. Yang kedua ya karena dia kan formal ya, dia akan membayar dengan harga yang sesuai dengan harga yang dianjurkan pemerintah. Jadi dari situ kemudian apakah dia
hanya pakan atau dia buat dengan produk-produk yang lain yang berbasiskan jagung, itu sangat memungkinkan. Dan itu bukan teknologi tinggi ya. Tidak tinggi, Pak. Terjangkau lah ya. Simple. Dan Simple. beberapa perusahaan yang saya tahu tuh sebagai off taker itu mereka bagus, Pak. Jadi dia sama petaninya itu memang Iya. kasih harga yang sangat reasonable. Berarti bagus kalau Pemda-Pemda itu ya, ini kan bisa skala BUMD yang tidak besar kan. Sangat BUMD bisa. artinya kan ya bahkan BUMDes kalau memang di daerah situ daerah Ada makmur BUMDes. ya kan. Iya, BUMDes. betul. Artinya ini visible lah ya. Sangat visible. Iya, tapi memang harus dirintis ya. Artinya ya kalau nggak dirintis, diawasi bersama-sama itu nggak ini ya. Jadi Iya. salah satu kunci ini tadi kalau saya sederhanakan, Prof ini lebih banyak berpendapat daripada subsidi input lebih bagus subsidi output. Ya. Kemudian tetap hilirisasi di pertanian ini harus mendapat perhatian yang serius, tidak hanya pusat, tapi Pemda, dan secara tidak langsung juga mestinya bisa melibatkan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan. Itu kan lebih. Jadi kita ini mungkin saya merasa, Prof, kadang beberapa program kita ini pertama terlalu generik, menganggap sama seluruh wilayah. Jadi nah ini kan kita di podcast terdahulu juga Prof sudah mengingatkan beberapa hal itu harus dikaitkan dengan kondisi lokalnya, apalagi soal pertanian kan. Ya, betul, Pak. Nah di hilirisasi tadi sempat dicontohkan jagung, di pembicaraan sebelumnya dicontohkan tomat dengan cabai. Ini kan artinya masuk semua kan ya. Kalau umpama di nelayan, Prof, bisa nggak digambarkan begitu juga di nelayan? Nelayan ini kalau katakanlah nelayan tangkap ya. Ya nelayan tangkap, maksud saya nelayan tangkap maksudnya. Nah, tangkap itu persoalan paling besar mereka itu kan working capitalnya ya, modal kerjanya ya. Modal kerjanya karena dia beli BBM, dia harus beli es. Kadang malah pinjam dipinjam atau pinjam dulu tuh apa rentenir lah dulu ya. Kunci masalahnya di situ. Dia kan secara likuiditas kan nggak ada cash dia kan. Jadi dia pinjamlah ke pemilik modal, rentenir lah bahasa kasarnya. Rentenir ini punya kesepakatan kan, nanti produknya aku beli. Nah dia beli dengan harga yang jauh di bawah harga pasar sebetulnya. Itu salah satunya. Itu yang paling banyak Pak terjadi. Jadi ketika harga ikan naik yang menikmati bukan si nelayannya dong. Ya, iya, gitu, kayak sekarang momen-momen Lebaran. Iya, si nelayannya enggak. Si nelayannya tetap dengan harga yang sudah disepakati mereka. Oke. Jadi jadi kemiskinan terbesar itu terkonsentrasi itu di pesisir sebetulnya Pak. Di pesisir. Ya, di desa secara umum iya. Tapi yang severity kemiskinan yang paling tinggi itu di pesisir. Karena tadi mereka mengalami liquidity constraint tadi, keterbatasan likuiditas, terus dia tergantung dengan tengkulak atau rentenir ini. Kalau hilirisasi di perikanan bisa nggak terbayang? Hilirisasi atau pengawetan atau apa bagaimana? Iya, kalau yang ada kan ikan kaleng atau apa gitu ya. Tapi sebetulnya kan untuk pasar fresh cukup bagus masih ya. Tadi dipecahkan lewat itu tadi ya. Sebetulnya lebih kepada dari bagaimana treatment permodalan. Kalau baik yang nelayan maupun petani, tadi ada petani hortikultura terutama ya petani beras. Ini kan sebetulnya sudah sejak lama kita menyadari ya kalau mereka ini bersama-sama itu kan lebih punya bargaining ya Prof ya. Bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Ini ide awal pendiri bangsa ini kan mestinya koperasi. Kan gitu toh. Ya mau disebut apapun ya pendiri bangsa itu menyebutnya itu koperasi mestinya. Gimana nih Prof? Karena saya lihat mungkin bagian dari pemecahan juga loh kalau koperasi. Saya setuju Pak. Karena secara idealnya kan kalau di kita Bung Hatta dulu kan koperasi, ekonomi konstitusi itu sebenarnya ekonomi koperasi kan. Secara empiris Pak, pengalaman negara-negara maju yang pertaniannya bagus itu koperasi juga. Oh, jadi memang begitu ya? Koperasi Pak. Di Jerman koperasi ya, juga sangat kuat. Di Brazil juga koperasi. Di New Zealand saya 4 tahun tinggal di New Zealand juga koperasi ya? Itu yang Fonterra yang ada susu merek tertentu itu yang sangat terkenal itu koperasi Pak, pemiliknya.
Jadi artinya tidak sekedar teori ya Tidak sekedar koperasi itu, teori. ada best practices, ada best contohnya practice, ya. contoh nyatanya ada. Iya, tapi kenapa di Indonesia kok agak ya ada sih beberapa koperasi yang bagus, tapi secara umum kan agak kelihatan kurang berkembang tuh kenapa, Pak? Kesungguhan dan political will kalau saya. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh dan dari pimpinan tertinggi itu, Iya. pokoknya ini harus dibuat secara koperasi, masa nggak Iya, bisa. iya. Dan antara aja bisa dibuat. Ya artinya ini satu kunci ya, meskipun kita Iya. tetap harus hati-hati karena beberapa kali ini penilaian saya nanti dikomentari, Prof. Ya kita pernah ada KUD lalu Iya. menerima kredit usaha tani. Jadi petaninya sebetulnya biasa-biasa aja, tetapi para pelaku di luar petaninya ini agak sedikit tadi oknum lah ya. Iya. Tapi karena oknumnya banyak dan kuat, hal-hal itu kurang berhasil. Jadi gini, Gimana? Iya, saya dulu pernah ngajar ekonomi koperasi Ah, juga. iya, Jadi katakan yang dimaksud tadi saya KUT ya, Iya, iya. kredit setan yang belakangan tadi dihapuskan sama Iya, ini kan iya. sama pemerintahnya tagihannya. Jadi dia memang ada aspek yang memang bukan ekonomi, Pak. Pembentukan KUD itu Iya. zaman dulu itu sering memang karena memang dalam tanda petik alat politik juga, Iya. gitu ya. Jadi menguasai ekonomi pedesaan seolah-olah ya Iya. dengan membentuk koperasi. Iya, Yang jadi kayak organ politik dong. Jadi Bukan- satu dia dibentuk dari pusat, Pak, Iya. bukan berdasarkan kebutuhan Iya, daerah. iya. Dua, dia dimanfaatkan oleh dalam tanda petik oknum tapi banyak Banyak, ya. sebagai alat mengontrol lah pada masa Orde Baru masa dulu Orde Baru. ya. Tapi kan itu memberikan apa ya stigma Stigma buruk ya. ke orang takut kalau koperasi itu akan seperti itu. lagi. Nah, kalau yang dimaksud seperti tadi koperasi susu ya, Fonterra lah Iya. kita sebut nama itu ya. Dia kan adalah kumpulan dari petani-petani atau peternak-peternak susu ini ya, sapi gitu ya. Jadi dia memang mengkonsolidasi sehingga pemasaran dia menjadi satu kesatuan, dia Dan kuat. Pemerintah membantu, mendorong Nah, gitu di ya. awalnya, Pak, Di awalnya. pada saat awal pasti butuh Iya, dorongan Kalau pemerintah. sekarang udah survive dia. Begitu dia besar dia udah Iya. tidak perlu lagi. Dan saat ini umpamanya kayak koperasi itu, dia kalau perlu satu penelitian untuk pengembangan itu kerjasama dengan universitas, Pak. Iya. Dan usahakan setara, universitas setempat gitu ya. Setempat. Yang jaraknya dekat lah. Betul. Tempat saya kuliah dulu, Pak. Iya. Namanya Lincoln University. Oh. Ya, di situ itulah tempat mereka gimana ternaknya Ini lebih di produktif. New Zealand ini? New Zealand. Iya. Susu itu supaya bagus kualitasnya, Iya. itu langsung masuk ke lab Oh. di situ. Jadi ada peternaknya, ada perguruan Perguruan tingginya, tingginya, negara, kebijakan negara kondusif untuk iya, ini ya. tarif segala macam kan negara Iya, itu oh iya, yang jadi membela. mendorong perdagangannya ya. Koperasi itu tinggal mengatur, Pak, konsolidasi. Oh, paling banyak permintaan sana, kita pasarkan ke sana gitu ya. Jadi sudah jelas ya bahwa konsep koperasi ini tidak sekedar teoritis di beberapa negara, dengan contoh yang terkait pertanian ini adalah New Zealand. Saya dengar-dengar di Eropa juga banyak. Di Jerman, juga, di Jerman Prancis ya. sama. Artinya Bang, ada koperasi contoh juga. yang Iya. sukses. Artinya kan teori ada, contoh sukses ada. Mm-mm. Kita sedikit terhambat akibat beberapa kejadian di Pengalaman masa masa lalu ya, lalu. sehingga ada stigma buruk. Tetapi ini kan sebenarnya bisa kembali dihidupkan ya. Betul. Dihidupkan, dan mungkin kalau stigma itu terkait dengan kebijakan negara, ini pendapat saya, Prof, bisa saja revitalisasi itu lebih dibantu oleh perguruan tinggi, Iya. oleh masyarakat sipil, oleh tadi lembaga filantropis itu kan bisa ya begitu, Prof ya. Sangat bisa, Pak. Nah, Sangat jadi sekaligus kita harus berhati-hati bahwa kalaupun pemerintah bermaksud membantu, itu jangan sampai seperti di masa-masa Masa yang lalu. Lebih bagus membantu mencontoh negara-negara yang berhasil itu ya, terkait koperasi ini kan. Iya, atau juga BUMN atau BUMD yang ada Ya. berkolaborasi, Pak, Oh, bermitra, dengan- ya mitra bisa sejajar dengan koperasi itu, Ya, Pak. koperasi, atau kalaupun tidak koperasi sekurang-kurangnya kelompok ya, Kelompok. entah kelompok tani, kelompok Iya. nelayan. Betul. Cuma itu tadi, Prof, di negeri ini kadang ya itu bagus-bagus. Sebetulnya apapun nggak harus koperasi, nggak usah sampai ke koperasi, sampai kelompok aja itu lumayan loh. Semangatnya udah semangat Sudah koperasi, semangat Pak. koperasi, Iya. tetapi tadi Iya, kadang-kadang penyimpangannya itu adalah ketika ada motivasi-motivasi yang terlalu berlebih ya. Iya.
sehingga ini membuat tidak jalan seperti harapan kan seperti itu. Nah, itu kan kalau dari teori atau konsepnya kan sebenarnya kita tinggal tambah governance-nya kan. Nah, governance ini Governance yang penting. bagaimana yang cocok untuk Iya, ini. Dan ini karena dia posisinya misalnya katakanlah di desa, ya Iya, kita harus mengajari, kita iya, harus memberikan contoh lah. iya, Kita bentuk governance-nya itu harus seperti ini. iya, Mungkin dalam konteks itu tadi ya, kenapa jangan semuanya pemerintah, perlu iya, ada juga akademisi itu. iya, Akademisi itu dia bisa lebih netral kan, iya, dia lebih independen iya, untuk kaitan governance. Kalau ada iya. kecenderungan untuk Iya. tidak baik, dia kan bisa langsung Iya, koreksi. karena dimanapun oknum itu kan selalu Selalu ada. ada, Jadi iya. governance itu kalau kita sederhanakan, kalau misalnya di desa itu ya hampir seluruh orang desa itu tahu ini duitnya berapa, keuntungannya berapa, biayanya berapa secara umum. Jangan sampai hanya yang tahu satu orang dikelola atas satu kelompok kan begitu toh, Bro. Kalau disederhanakan. Dan itu mungkin ya kalau untuk desa itu kan lebih simpel kan, nggak Simple. seperti APBN lah. Iya, betul. Gitu ya. Jadi koperasi itu gini, kalau koperasinya itu udah bagus, banyak yang pengen jadi pengurus. Iya, pas merintisnya. Pas merintisnya nggak ada yang mau, iya, karena dia iya. harus banyak berkorban. Nah, Iya. disitulah tadi perlu dalam tanda petik pendampingan tadi, Pendampingan, yang ya. membantukan pemasaran atau teknologi atau apapun namanya itu bisa dari BUMN, BUMD, dia kalau maju sama-sama maju gitu. Tadi New Zealand, saya Iya, dengar Prof juga pernah di Thailand kan. Iya. Itu kalau menggambarkan di sana step-step atau sekurang-kurangnya gambaran umum keberhasilan program pangan atau itu dan nasib petaninya itu gimana, Prof? Coba, biar kita dapat ini. Baik, jadi Thailand tuh nggak punya bulog, Pak. Bayangkan. Tapi kenapa harga pangannya itu stabil Nah, dibandingkan kita yang punya? ya. Satu, memang mekanismenya itu sangat dikontrol dengan baik, diatur dengan baik, karena awalnya itu memang kerajaan itu sangat concern dengan kesejahteraan petani. Ya, jadi raja itu menomorsatukan petani, itulah sifatnya. Jadi katakanlah bagaimana mereka menjaga kestabilan harga, dia itu sebenarnya pakai kerjasama dengan korporasi. Jadi misalnya Pak Walil tinggal di provinsi X, ya Pak Walil punya gudang kapasitas 1 juta ton, gitu ya. Saya pemerintah kerjasama dengan Bapak harus menampung gabah dari petani di Kabupaten Anu atau Provinsi Anu. Ya, kalau sekedar menyimpan itu ada biaya penyimpanan sekian. Atau kalau mau membeli dengan market price yang memang fair, gitu. Jadi kalau kemampuan Bapak membeli 400 ribu ton, yang 600 ribu tonnya adalah sekedar sewa, ya udah seperti itu. Ya, nanti dari sini kan bisa ke pasar domestik, ya, diolah, ya, digiling pasar domestik, atau dia ekspor. Jadi dia dengan banyak korporasi seperti ini yang ada di setiap provinsi, itu lebih stabil harganya. Jangan-jangan korporasinya juga dapat insentif soal pajak dan sebagainya mungkin ya? Dapat ya. Jadi karena dia membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Jadi dia bangsa, katakanlah segala macam hambatan perdagangan itu nol. Pajak nol, kira-kira itulah untuk supaya dia tetap di sini. Dan perlahan-lahan menampakkan hasilnya ya. Sangat, Pak, sangat Sepertinya sejauh ini Vietnam kayaknya agak sedikit meniru Thailand loh. Iya, jadi kelihatannya. komitmen pemerintah itu nomor 1 lah. Oke, ini penting ya. Nomor Bahwa 1. cara kita bisa diselidiki, dicari yang Betul, terbaik, cari yang pas terbaik. ya. Kalau Vietnam agak beda dikit. Oh, beda dikit. Kalau dia memang endowmentnya yang sangat luas, jadi lahannya sangat luas. Dia ada bagian negara itu ada di Delta Mekong. Delta Mekong itu kan sangat subur ya. Dia katakan walaupun dengan tanpa pupuk juga udah bagus, apalagi dengan pupuk. Karena memang dia sangat luas, ya produksinya sangat tinggi. Saya lihat memang perkembangannya meskipun kalau mungkin secara GDP per kapita saya masih di bawah kita, tapi
lajunya di 10-20 tahun terakhir itu ada potensi menyalip kita di tahun-tahun mendatang GDP ini ya. per kapita 15 tahun lagi Pak, kalau Iya. kita nggak ada improvement, kalah nggak sampai mungkin 15 Dan salah tahun. satu andalannya pertanian ya, salah satu ya. Pertanian. Jadi- Pokoknya sektor yang padat karya Pak, pertanian, Iya, tekstil sekarang iya. kan ke sana ya. Iya, Yang iya, dari iya, kita iya, banyak iya. yang lari ke sana. Ya. Gitu. Oke, jadi secara umum kita sudah mendengar penjelasan, tapi kita perlu bagian-bagian penutup ini untuk kembali dari sisi saya, dari uraian Prof. Hermanto tadi, sekalipun masalah banyak dan masih terus ada, tetapi secara potensi sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang masih sangat potensial untuk mengembangkan pertanian, mengembangkan hilirisasi mengolah pertanian, dan dengan demikian juga memperbaiki kesejahteraan petani kan, kira-kira begitu nggak Prof? Iya, masih seperti itu. Jadi kalau kita pertanian itu hanya katakanlah bicara komoditas saja ya, sebetulnya gampang karena potensi kita sangat besar ke sana ya, resource endowment kita adalah ke sana gitu. Persoalannya adalah atau bukan persoalan, sebetulnya potensi lah ya. Bagaimana komoditi yang banyak ini, banyak komoditi itu yang kita produksinya itu nomor 1 di dunia, pokoknya 3 besar lah. Itu kalau kita lakukan hilirisasi tadi, maka tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan atau ketahanan pangan, tetapi karena sifat hilirisasi ini kan pengolahan. Pengolahan itu kan nilai tambah. Yang namanya growth atau GDP itu kan jumlah dari nilai tambah. Jumlah dari nilai tambah. Nah, Ya, otomatis pertumbuhan ekonomi kita besar. kan tinggi. Jadi artinya adalah industrialisasi yang perlu kita lakukan ke depan, ya, yang udah di depan mata nih, ya, industrialisasi pertanian ini dalam arti luas, berbasis pertanian. Yang lain bukan nggak perlu juga ada, tetapi jangan dianaktirikan ini. Nah, apalagi jumlah petaninya masih sangat banyak. Petaninya masih 40 juta. Ya, 40 gitu. juta. Nah, Pak Walil, kalau ini dilakukan, ya di agroindustri yang diakselerasi, ya, bukan hanya agroindustri itu aja yang maju karena dia mendapat nilai tambah. Ini kan spill over ke hulunya itu makin tinggi. Dan petani-petaninya otomatis akan keangkat, Pak. Jadi tidak hanya pertanian, nanti kan industri dan jasa juga jasanya karena kan dia supply chain, Pak. Supply chain. Jadi si industrinya, jasa sepanjang supply chain ini, dan si petaninya sendiri. Dan kalau saya tidak salah dari pengalaman negara-negara yang bertransformasi, apa itu Korea Selatan, apakah itu Jepang atau tadi Thailand, meskipun belum sampai ke situ, New Zealand, itu kan juga yang namanya hilirisasi atau apapun itu kan membuat inovasi-inovasi teknologi yang bisa mengembang kemanapun ya. Betul. Orang kalau terdidik untuk inovatif, itu nanti inovasinya kemana-mana ya. Betul. Soalnya saya agak sedikit merasa kreatif, jangan-jangan kita kurang inovatif di teknologi itu karena justru yang di basic ini itu belum selesai. Itu nggak kira-kira kita mau langsung lompat ke yang kita itu sebenarnya nggak begitu mahir di situ gitu. Tetapi ada yang di depan mata tidak kita ini kan. Nah, sedikit untuk memotivasi juga Pak Walil. Di New Zealand itu rata-rata pendapatan petani ya, dengan rata-rata pendapatan pekerja nih kantoran itu lebih tinggi rata-rata pendapatan petani. Kebalik dengan di sini. Kebalik dengan di sini. Ya, jadi petani tidak bermimpi untuk jadi pekerja kantoran ya. Dengar cerita anak saya kebetulan dulu lulusan Australia, dia di Australia pernah juga main ke New Zealand. Dia pernah katanya lihat itu, wah aku pernah main itu ada ibu rumah tangga. Kebetulan ibu tunggal, anaknya perempuan, pegawainya 1. Jadi dia bertiga itu katanya sapinya itu sampai 5.000, itu benar nggak Pak? Begitu? Bisa jadi Pak, bisa jadi. 5.000 tuh bahkan sapinya. Iya, bisa jadi. Jadi sampai bisa 5.000. begitu ya. Yang saya dengar sendiri Pak, karena waktu saya di New Zealand saya juga kebetulan jadi tutor ya, jadi ngajar juga. Saya tanya tuh anak-anak S1 sana itu ya. Kamu kalau udah lulus mau kerja di mana gitu kan? Itu dia bilang petani, kaget saya. Makanya habis itu saya lihat statistiknya kan. Statistiknya rupanya rata-rata pendapatnya lebih tinggi 1. Nomor 2 saya tanya yang tadi, kenapa kamu jadi petani gitu ya? Walaupun ini kasus ya, bukan semua ya. Dia bilang ayah saya punya kalau dihektarkan punya lahan sekitar 250 hektar gitu kan.
punya sapi 1.500 sapi Iya. gitu kan. Jadi saya kebayang, oh iyalah, kalau gitu Ngapain jadi pegawai? pegawai. Iya, Ya, iya, jadi iya. sehingga kata dia kami bertiga, anaknya 3, Iya. ya itu 1 yang akan meneruskan. Oh, Yang 2 ini ada yang iya, jadi dokter dan iya. jadi apa Oh, gitu. iya. Itu salah satu menstabilkan ini ya. Menstabilkan. Karena Iya. kalau misalnya 3 dikasih ketiga-tiganya, Iya. skalanya kan terfragmentasi. Terfragmentasi. Nanti cucu terfragmentasi Iya. lagi. Jadi cara mereka begitu, anaknya si petani itu selalu salah satu Iya. silakan meneruskan, yang Iya. yang lain keluar. Karena pendidikan juga udah bagus kan. Bagus. Demikian ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita kembali bicara pertanian dengan Prof. Hermanto ini, sekalipun kami tadi mengupas beberapa masalah khususnya soal harga dan bagaimana kondisi petani dengan harga-harga itu, tetapi sebagaimana biasanya Prof ini termasuk orang yang optimis, kita masih optimis bahwa Harus optimis, ini masih ya. ada peluang-peluang. Tidak ada salahnya kita belajar melihat praktek-praktek di negara lain. Tetapi dari semua yang kita bicarakan tadi, tetap pertama itu memang harus ada political will dari pemerintah. Dan kalau bisa oknum itu ya diminimalisir lah. Nanti dengan sistem, dengan segala macam. Kemudian kita juga harus percaya petani-petani kita ini adalah petani-petani yang sebenarnya pekerja keras ya, Prof. Bersedia belajar. Nah, kemudian juga ada bukan ide lagi sebetulnya, itu sudah harus dilakukan di mana-mana hilirisasi. Hilirisasi ini kan tidak hanya melibatkan petani ya, Prof, ya, melibatkan berbagai pihak. Dan ini kesempatan juga untuk perguruan tinggi kah, lembaga-lembaga filantropis atau aktivis masyarakat sipil, kan banyak yang pengen mengabdi kan. Ya. Nah, ini menjadi kolaborasi yang baik, dan dengan kolaborasi yang baik rakyat, orang-orang pinter dan negara, saya kira Indonesia masih mungkin untuk bangkit dan menjadi yang baik di masa mendatang. Mudah-mudahan. Wah, keren ini Prof ini. Jadi kita memang